Selamat bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi. Kali ini di channel saya ini saya berada di makam Syekh Said Ja'far Ma'ruf Al-Maghrobi, atau bisa dipanggil juga Resi Begawan Atas Angin. Letaknya berada di Desa Ura-Ura, Gondang Legi. Mari kita telusuri area makam ini. Ini adalah jalan menuju makam Syekh Said Ja'far Ma'ruf Al-Maghrobi di jalan desa yang penuh dengan perkebunan tebu. Lebih jauh tentang Syekh Said Ja'far Ma'ruf Al-Maghrobi atau yang dikenal sebagai Resi Begawan Atas Angin, merupakan salah satu tokoh spiritual dalam tradisi Islam Nusantara yang banyak dikaitkan dengan pengaruh sufisme di tanah Jawa. Beliau diperkirakan hidup pada masa penyebaran agama Islam awal di Jawa dan merupakan tokoh yang dikenal karena perjalanan spiritualnya serta perannya dalam menyebarkan agama Islam. Ja'far Ma'ruf memiliki garis keturunan dari Arab yang berasal dari wilayah Maghreb atau Afrika Utara, yaitu wilayah-wilayah Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa beliau berasal dari Yaman. Dalam perjalanan hidupnya, ia dianggap sebagai tokoh sufi yang mencapai makom atau derajat spiritual tinggi. Julukan Al-Maghrobi menunjukkan asal geografis, sementara Resi Begawan Atas Angin mencerminkan perpaduan budaya Jawa dalam identitasnya. Dalam konteks budaya Jawa, gelar Resi dan Begawan mengacu pada seorang tokoh yang dihormati karena kebijaksanaan dan kemampuan spiritualnya. Beliau dikaitkan dengan penyebaran ajaran tasawuf di Jawa dengan pendekatan yang lekat pada harmoni antara ajaran Islam dan kearifan lokal. Ajarannya berfokus pada pencapaian spiritual melalui zikir, wirid, dan upaya penyucian diri yang kemudian mempengaruhi masyarakat setempat dalam memahami ajaran Islam secara mendalam. Ja'far Ma'ruf dikenal sebagai seorang wali yang memiliki kemampuan spiritual luar biasa, sehingga dihormati sebagai guru dan penasehat oleh banyak kalangan termasuk bangsawan dan rakyat biasa. Warisannya tetap hidup dalam tradisi lisan dan ziarah ke makamnya yang hingga kini dihormati sebagai tempat keramat. Berikut adalah beberapa karomah yang secara turun-temurun dipercayai oleh masyarakat. Yang pertama adalah kemampuannya menghilang dan berpindah tempat secara gaib. Salah satu karomah yang paling dikenal adalah kemampuan untuk menghilang dan berpindah tempat secara cepat. Beliau dipercaya mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara gaib tanpa melalui perjalanan fisik, sehingga dijuluki Begawan Atas Angin karena seolah-olah bisa menguasai angin dan bergerak di atasnya. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Syekh Ja'far Ma'ruf juga dikenal sebagai wali yang memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit. Masyarakat sering meminta doa dan berkah dari beliau untuk kesembuhan penyakit fisik maupun spiritual. Karomah ini menjadi beliau sangat dihormati dan banyak yang datang untuk memohon penyembuhan. Melakukan perjalanan spiritual yang luar biasa. Yang ketiga ini, beliau diyakini memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan spiritual ke berbagai tempat tanpa batas ruang dan waktu, bahkan melampaui alam fisik. Perjalanan ini termasuk pertemuan dengan tokoh-tokoh spiritual atau wali lainnya, baik di dunia nyata maupun dalam dimensi spiritual yang lebih tinggi. Yang keempat, memahami dan menguasai ilmu hikmah. Ja'far Ma'ruf dikenal memiliki penguasaan dalam
yang mendalam atas ilmu hikmah dan kebijaksanaan. Beliau sering memberikan petunjuk dan nasihat yang penuh hikmah kepada murid-muridnya. Karomah ini tercermin dalam kebijaksanaan yang ia sampaikan, baik dalam bentuk ajaran maupun tindakan. Yang kelima, kewibawaan yang luar biasa. Meskipun sering tidak banyak bicara, beliau memiliki karomah berupa kewibawaan yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa segan dan hormat. Kehadirannya sendiri sudah cukup untuk mempengaruhi dan menginspirasi mereka yang berada di dekatnya tanpa perlu banyak bicara. Yang keenam, keberkahan pada lingkungan sekitarnya. Konon tempat tinggal dan sekitarnya mendapatkan keberkahan berlimpah baik dari hasil alam maupun kesejahteraan masyarakat. Kehadiran beliau membawa berkah bagi tanah di mana beliau tinggal, dan banyak orang yang percaya bahwa setelah kematiannya makamnya juga menjadi sumber keberkahan bagi peziarah-peziarah. Yang sisi lain, sumber dari penjaga makamnya, bahwa seringkali pada malam Jumat, waktu tengah malam, ada suara kuda berjalan dan meringkik di atas makam beliau berkeliling di sekitarnya. Karomah-karomah ini tidak hanya memperlihatkan kedekatan dengan Allah, tetapi juga memperkuat posisi beliau sebagai tokoh spiritual yang dihormati dan dikagumi oleh masyarakat. Semoga kita semua juga dapat mencontoh keteladanan beliau dan menghormati pada keharmonisan antara ajaran Islam dan kearifan lokal di masyarakat, dan senantiasa kita diberikan kesehatan, keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ini adalah makam dari Syekh Said Ja'far Ma'ruf Al-Maghrobi yang letaknya berada di tengah-tengah kebun tebu ya. Ini makam beliau. Konon makam ini termasuk makam paling panjang di wilayah Malang ya. Ini makam beliau. Salam. Makamnya termasuk makam paling panjang. Dulunya ini masih pohon-pohon bambu di sini ya. Istilahnya barongan ya, barongan pohon-pohon bambu. Nah ini semuanya. Nah makamnya di tengah-tengah ini semuanya. Ini makam dari Syekh Ja'far Ma'ruf. Ini kalau dilihat dari makamnya ini panjang sekali, hampir 10 meter mungkin ya, hampir 10 meter dari makam ini. Nah ini makam dari beliau. Beliau adalah sesepuh ataupun penyebar agama Islam di daerah Gondang Legi ini. Ini di belakang ini juga ada pesantren yang cukup besar. Santrinya cukup banyak sekali yang juga sering ke sini untuk berziarah. Ini dari makam beliau, Syekh Said Ja'far Ma'ruf Al-Maghrobi. Makam beliau cukup panjang sekali, hampir 10 meter ini ya. Hampir 10 meter ini. Cukup panjang sekali makam beliau. Ini adalah makam duduk mungkin ya. Nah ini dikenal juga makam Mulyo Sentono Agung. Makam Mulyo Sentono Agung. Ini tempat bagi para peziarah yang kepingin membacakan doa untuk beliau. Nah ini tempatnya di sini. Ini area makam beliau. Sini masih ada pohon-pohon bambu ya yang cukup besar. Makam sudah kurang diketahui siapa beliau. Lihat saja.
Ini adalah makam beliau, ini adalah Syekh Said Mahmud Shah. Ini Syekh Syarifuddin, Syekh Khalil Mahfud, dan di sebelah sana adalah Syekh Said Mbah Gofur Surik. Di sini adalah Nyi Ageng Nalil, Nyi Ageng Nilasari, Mubaningrum, Murdaningrum. Nah, ini makam di sebelah Mbah Jafar, Mbah Syekh Jafar Ma'ruf. Ini makam beliaunya yang cukup panjang. Di depan, di atasnya di sini masih ada dibuatkan satu gapura. Biasanya pengunjung datang ke sini pada malam Jumat, itu banyak sekali pengunjung yang berziarah di sini. Makamnya panjang sekali. Makam beliau yang letaknya di tengah-tengah persawahan atau kebun tebu di sini. Nah, ini letaknya. Ini dari makam beliau, Syekh Said Jafar Ma'ruf Al-Maghrobi, atau biasa dipanggil Resi Begawan Atas Angin. Makam terpanjang kayaknya. Makamnya ada kurang lebih 10 meter. Kurang lebih 10 meter. Makam beliau. Ini adalah makam Mulyo Sempono Agung. Makam beliau. Ini juga ada musola, tempat sholat dan lain sebagainya bagi peziarah yang mau sholat di sini. Musola yang tidak seberapa besar, tapi di area perkebunan dari tebu di sini, perkebunan tebu. Ini juga masuk pesantren, belakang dari makam dia.
Ini juga ada sumur tua yang airnya langsung bisa diminum di sini. Airnya langsung bisa diminum. Silakan 2 kendi. Airnya langsung bisa diminum. Sumurnya di sini. Enggak seberapa dalam, sekitar 4 meter, tapi konon katanya airnya mirip dengan air Zam-Zam. Ini daerah makam Mbah Syekh Jafar Ma'ruf. Sumurnya, sumur tua. Saya Sugeng Haryadi dari area makam Syekh Said Jafar. Sampai jumpa di episode selanjutnya di makam waliullah lainnya. Jangan lupa like, share, and subscribe.